Akan bergabung saat ini bersama dengan rekan Galih Saputra untuk konfirmasi lebih lanjut dan juga mengikuti perkembangan terkini. Galih, bisa Anda kembali jelaskan poin-poin penting apa yang disampaikan dalam konferensi pers tadi? Ya, Martin, baru saja digelar pertemuan antara pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di kediaman Presiden, yaitu di Kutai Utara, Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, dan pertemuan berlangsung sejak setidaknya pukul 11.57 tadi dan baru saja Menteri Pertahanan meninggalkan kediaman Presiden Joko Widodo. Dan tadi saat konferensi pers, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kunjungannya ini ialah untuk silaturahmi dan tidak ada agenda politik yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Dan saat pertemuan tadi, Prabowo mengatakan bahwa hanya ada makan bersama, kemudian silaturahmi, sempat membicarakan seperti apa hasil kunjungan ke luar negeri yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan Menteri Pertahanan tadi juga menyampaikan bahwa pertemuan ini hanya diibaratkan seperti anak buah bertemu dengan atasan, di mana anak buah mengunjungi pimpinan atau silaturahmi pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dan hal ini disampaikan bahwa terjadi rutin setiap tahun, di mana Menteri Pertahanan mengunjungi Presiden. Dan saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sudah meninggalkan kediaman setelah berkeliling ke kota Surakarta dan ditemani oleh Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming. Dan tadi juga teman-teman media juga menanyakan tanggapan koalisi besar yang melihat bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini dicalonkan sebagai presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan Prabowo Subianto menjawab bahwa hal ini hal yang biasa dalam proses demokrasi dan memang proses masih terus berjalan hingga nanti dasarnya masa pemilihan presiden 2024. Dan untuk Gerindra sendiri hingga saat ini juga disebutkan oleh Prabowo bahwa belum ada agenda terdekat untuk mengumumkan cawapres atau calon wakil presiden. Dan memang saat ini proses masih terus berlangsung, ada lobby-lobby, dan diminta untuk masyarakat dan awak media ini menunggu dinamika yang masih terjadi dalam proses politik menuju pemilu 2024 ini. Dan ada juga beberapa hal yang ditanyakan seperti komunikasi politik antara Gerindra dan PDIP memang saat ini belum ada. Dan tadi Prabowo Subianto mengatakan bahwa jangan berandai-andai terlebih dahulu dan tinggal tunggu saja seperti apa proses lobby yang masih dilakukan. Dan kami tadi juga sempat menanyakan bagaimana peluang duet antara Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang saat ini sudah dicalonkan sebagai presiden. Dan tadi Prabowo Subianto menjawab bahwa PDIP sudah mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden dan Partai Gerindra sendiri juga mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Dan oleh karena itu punya pendirian yang kuat, dan Prabowo sudah mengatakan bahwa partainya saat ini juga kuat, namun saat ini kondisinya masih dinamis dan menunggu proses politik yang sedang berlangsung saat ini. Kembali ke Martin. Ya, Galih, kami konfirmasi dalam pertemuan tadi apakah memang hanya keluarga dari Presiden Joko Widodo saja atau ada Ganjar Pranowo di sana? Ya, Martin, tadi saat memang tidak tampak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, karena saat kami lihat tadi setelah sholat Idul Fitri di Masjid Surakarta, Mas kami Ganjar Pranowo ini langsung agenda sendiri bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming, di mana melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa anggota Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini siap melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo seandainya nanti terpilih menjadi presiden di pemilihan 2024. Dan tidak ada agenda yang bersama lagi, di mana Presiden Jokowi kembali ke rumah, kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini pergi ke Purbalingga untuk pulang ke kampung halaman istrinya. Dan saat ini agenda juga sudah terpisah lagi, di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah pergi bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming untuk berkeliling di Kota Surakarta. Dan sementara untuk Presiden Joko Widodo sendiri saat ini masih di kediamannya di Jalan Kutai Utara di Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Baik, Galih, apakah akan ada pernyataan yang disampaikan dari pihak keluarga Presiden Joko Widodo terkait dengan pertemuan ini? Ya, masih untuk saat ini
sepertinya tidak ada agenda untuk memberikan keterangan kepada awak media dari pihak keluarga. Dan tadi memang dari pihak keluarga Presiden tadi hanya ada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang kemudian ada dari Presiden Jokowi yang tadi menemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sampingnya saat memberikan konferensi pers. Namun begitu tadi Gibran tidak memberikan keterangan apa-apa, namun hanya mengatakan bahwa setelah ini, setelah konferensi pers, mereka akan pergi berdua untuk menuju Surakarta untuk mengunjungi beberapa sudut kota yang menarik, dan untuk keliling saat ini masih terus berlangsung dan tidak ada tanda-tanda konferensi pers yang akan diberikan oleh pihak keluarga Presiden. Baik, Galih Saputra, kami akan nantikan perkembangan terkini dari Anda selanjutnya langsung dari kawasan Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali kami akan hadirkan informasi terkait dengan pertemuan yang berlangsung pada siang hari ini antara Presiden Joko Widodo bersama keluarga bersama dengan Prabowo Subianto. Di mana informasi yang kami dapatkan dan kami akan tayangkan kembali visual yang kami tangkap dalam pertemuan sebelumnya pada pukul 11.57 waktu Indonesia bagian Barat pemirsa. Ini pertemuan antara Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Joko Widodo, dan nampak juga selain pertemuan antara keduanya, ada juga nampak Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Kaisang dan juga Ibu Negara Iriana. Dalam pertemuan setelah pertemuan ini, Prabowo Subianto menyatakan kepada awak media bahwa memang tidak ada pembicaraan politis yang berlangsung. Pertemuan ini dikatakan hanya silaturahmi antara bawahan bersama dengan atasan saja. Dan ditanyakan oleh rekan jurnalis yang berada di lapangan terkait dengan deklarasi PDIP kemarin atau dinamika yang berlangsung, Prabowo menghormati dinamika yang tengah berlangsung kemarin. Dan saat ditanya mengenai opsi cawapres, Prabowo Subianto menyatakan bahwa partai dan koalisinya juga mencalonkan dirinya sebagai capres dan posisinya pun juga dikatakan kuat. Namun ia mengatakan bahwa situasi kali ini juga masih dinamis dan ia pun juga menghormati situasi saat ini yang tengah berlangsung. Gimana Pak, ini pertemuan hari ini tuh bahas apa aja sih Pak bersama Pak Jokowi? Ya, ini sebagaimana biasa tradisi kita, adat kita, kalau Lebaran ya biasanya anak buah itu sowan atau lebaran kepada pimpinan. Ya, beliau pimpinan saya, beliau presiden, panglima tertinggi, saya menteri beliau. Jadi sudah, saya kira berapa kali juga saya kalau lebaran ke beliau. Jadi hari ini demikian, jadi tidak ada pembicaraan yang terlalu politis begitu, karena ini hari Lebaran. Kalaupun ada, nggak mungkin saya cerita sama kalian kan begitu kan? Ya, tapi saya kira begitu ya. Terima kasih. Selanjutnya agenda apa Pak? Saya mau diajak Pak Wali, Mas Wali, saya mau diajak untuk keliling kota Solo ya. Dan ya saya kira demikian. Sudah berapa kali ya Pak Wali ngajak saya keliling. Ya. Sering. Jadi saya kira ini kesempatan juga ya. Memang pas suasana Lebaran ya, saya lihat tenang. Lebaran sekarang tenang, sejuk begitu. Oke? Baru saya jawab tadi, ya kan? Ini Lebaran, tadi kita diajak makan, ya kita bicara. Saya juga lapor, saya sempat waktu beliau di Eropa, saya juga di Eropa. Saya juga ketemu beberapa tokoh di situ, saya lapor perkembangan berurusan dengan pertahanan kita dan sebagainya. Ya, secara saya kira itu intinya. Tadi kan capresan Pak Ganjar sama koalisi besar gimana Pak? Ya namanya politik ya, ini saya kira rakyat memang harus punya pilihan, itu demokrasi ya.
Jadi kita lihat perkembangan, kita lihat dinamika. Yang penting semuanya berorientasi kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Saya kira itu intinya. Jadi ini biasa dalam demokrasi, ya. Ada pencapresan, nanti ada ini dan itu, ya. Ya kita jalankan lah, ya. Tapi sejauh Ya. ini komunikasi dengan partai-partai koalisi besar itu seperti apa Pak? Sejauh mana? Oh, berjalan terus, ya. Komunikasi berjalan terus. Oke? Pak Prabowo, Terima kasih. disebut-sebut kalangan masyarakat Pak Prabowo pantas menjadi pendampingan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tanggapannya Pak Prabowo bagaimana? Tapi kan sudah dicalonkan sebagai presiden beliau. Untuk cawapresnya? Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya? Bapak lagi Oke. Oke. Hah? Kalau saran Anda kapan? Oh. Kita lihat perkembangan, ya. Masih lama. Pendaftaran apa tuh? Oktober. Lama, ya kan? Nanti kalian nggak ada kerjaan kalau cepat-cepat. Iya kan? nama-namanya Pak. Hah? Daftarnya kalian tahu semua kok. Oke. Matur nuwun. Terima kasih. Dengan aja Pak Marti nggak sama Pak Ganjar gitu Pak? Nggak mau duet sama Pak Ganjar atau gimana? Ya, perkembangan nanti dinamika, ya. Kalau tapi kan beliau sudah dicalonkan capres, ya. Kecuali nanti ada perkembangan dinamika. Oke, jangan berandai-andai, ya. Kembali lagi. Yang penting ini semua Mas Gibran surveinya naik terus, ya. Amin. Ya, nah, itu yang penting, ya kan? Oke. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat ya, maaf lahir batin ya. Oke. Ya, Terima ya. kasih teman-teman. Yang penting udah makan ketupat belum? Belum. Oh ya, oke. Pemirsa, usai menjadi capres PDIP, Ganjar Pranowo sholat Id bersama Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Ganjar mengaku usai pengumuman dirinya sebagai capres PDIP, ia mendapat briefing khusus dari Presiden. Ganjar Pranowo yang saat ini resmi menjadi capres PDIP, pagi tadi tampak sholat Id bersama Presiden Joko Widodo di Masjid Syekh Zayed Solo. Selain Ganjar, tampak juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga adik ipar Jokowi. Beberapa hari sebelum diterapkan menjadi capres PDIP, Jokowi dan Ganjar tampak makin mesra. Seakan sinyal tiket capres PDIP sudah mereka ketahui. Jokowi memang sangat spesial menyempatkan diri datang ke Batu Tulis secara mendadak. Padahal sebelum berangkat ke Batu Tulis, Jokowi sedang berada di Solo. Dan usai pengumuman Ganjar sebagai capres, Jokowi kembali Solo dan Ganjar diajak dalam satu pesawat kepresidenan. Terima kasih Pak Presiden. Udah ada antar Bapak dulu. Ada tanggapannya Pak? Tanggapannya gimana Pak? Belum udah jelas semuanya kemarin kok. Bu Mega sudah ngumumin, seluruh DPP ada. Saya pulang dari Pak Jokowi, di briefing sama beliau. Kalau dengan Pak Prabowo bagaimana Pak? Nanti dulu toh sabar. Kalau dengan Pak Biar Prabowo beritanya bagaimana nanti Pak? tambah. Sudah ya Mbak, sudah ya. Terima kasih Pak. Sebelumnya Mega dengan tegas mengatakan Ganjar adalah petugas partai dan akan diberi amanat menjadi calon presiden. Hal ini merupakan sinyal dari Megawati bahwa ini adalah penegasan dari Mega bahwa siapapun calon presiden, bahkan ketika sudah menjadi presiden dari partainya, adalah petugas partai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu mengapa pengumuman Ganjar sebagai capres terkesan tergesa-gesa? Karena sebelumnya Sekjen PDIP Hasto mengatakan kemungkinan pengumuman capres dari PDIP diumumkan pada 1 Juni atau 20 Mei. Benarkah ini untuk membangkitkan lagi elektabilitas Ganjar yang mulai turun? Tim Liputan, Media Group Network.